Sebuah cerita pendek yang ditulis oleh Isoku Yoiki dalam buku The Unseen is With Us oleh penerbit Tinta Misteri dengan judul Pohon Nenek. Kertopati tahun 1980. Kami menyebutnya pohon nenek. Entah dari mana muasal nama itu. Setiap orang yang melewati pohon harus selalu mengucapkan salam. Permisi, Nek. Cucu numpang lewat. Tak banyak orang yang berkenan melewati pohon itu sendirian. Terlebih lagi Cucu numpang jika lewat. lepas maghrib. Seorang lelaki dari tanah Jawa di kampung kami menunjukkan sikap tidak setuju dengan tradisi ini. Dia menyuarakan ketidaksetujuannya dengan lantang. Bahkan terkesan menantang, terkena kutukan, larangan tidak tertulis atas pohon nenek. Para tetua kampung ada yang pro dan kontra dengan sikap lelaki ini. Begitu juga dengan orang-orang di kampung. Terpecah menjadi dua kubu. Hingga suatu ketika hari itu Jumat. Selepas sholat Jumat, kampung kami geger. Usiaku waktu itu belum genap 6 tahun. Masih terlalu kecil untuk mengerti keributan saat itu. Semua anak-anak dan para wanita digiring masuk ke dalam rumah. Pintu rumah dan jendela ditutup rapat. Gorden diturunkan. Kami begitu ketakutan. Bahkan untuk menyingkap gorden sedikit saja, tangan ibuku bergetar sangat hebat. Cukup lama kami mengurung diri di dalam rumah. Sampai akhirnya ada suara-suara kehidupan berlintasan di luar rumah. Barulah ibuku berani membuka pintu. Aku mengikuti ibuku keluar rumah menuju ke suatu tempat yang penuh dengan kerumunan orang-orang kampung. Aku menyelinap di antara kerumunan orang dewasa dan mengintip di antara sela tubuh mereka. Aku mulai ketakutan. Lelaki pendatang itu terkapar, bersimbah, bercak darah. Matanya menatap kosong, mulutnya menganga tanpa ada satupun kata yang mampu diucapkan. Perhatianku beralih pada segerombolan anak-anak yang lepas dari pengawasan orang tua. Mereka berlari menjauh dari tempat itu.
sontak aku ikut berlari, mengejar mereka menuju ke suatu tempat. Pohon nenek. Masih ada beberapa orang berkerumun di sana. Aku bukan anak yang penakut, tetapi bukan juga anak yang pemberani. Jiwa anak-anak yang selalu ingin tahu tanpa memikirkan bahaya mendorong aku untuk gesit menyelinap kerumunan hingga sampai di barisan depan. Pohon nenek sudah tidak ada. Pohon itu sudah terbelah menjadi beberapa bagian. Mataku sibuk mencari sesosok nenek yang ada di imajinasi hingga pandanganku menabrak sesuatu yang tergolek di tanah, sesuatu yang berselimut selembar kain panjang coklat, tanpa kaki, tanpa kepala. Beberapa bulan kemudian, ada pengerjaan pondasi rumah di atas tanah pohon nenek. Rumah lelaki dari tanah Jawa. Tamat. Aku menutup laptopku. Satu naskah sudah diselesaikan dan siap untuk kukirim. Menulis adalah bagian dari hobiku. Aku bisa menuliskan semua yang aku rasa, yang tidak bisa kuceritakan dengan mulut pada orang lain. Tentang sesuatu yang terkadang di luar nalar manusia. Saat kecil, mereka menyebutku penakut. Mereka biasa mengolok-olokku sebagai seorang penakut karena mereka tidak mampu melihat apa yang aku lihat dan rasakan. Jika saja mereka bisa. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, anakku yang baru berusia setahun belum juga mau tidur. Dia masih semangat bermain di teras bersama ayahnya. Bergegas, aku menyusul ke sana. Aku memunguti beberapa mainan yang tergeletak di lantai. Tiba-tiba, mataku berserobok pada sosok gelap di bawah pohon jambu di halaman. Ada wanita tua berkebaya dan berkain panjang sedang menyapu di sana. Cukup lama aku menatapnya sampai pundakku ditepuk oleh suami. "Hei, mengapa melamun seperti itu?" Sadar apa yang aku alami, aku bertanya pada suamiku. "Mas, apakah dulu di sini ada mbah-mbah kurus tinggi dengan rambut digelung kecil? Sukanya berkebaya
dan memakai kain panjang. Suamiku menjawab sambil lalu. Iya, itu Simbah. Hobinya resik-resik nyapu halaman. Kamu tahu dari mana?